Saya sampaikan, kecuali dari Ukraina yang terutama gandum, saya mencatat dari perdagangan kita dengan Rusia ya, baik ekspor kita maupun impor kita dari Rusia ini, bahkan di Januari Mei ini kan kita impor dari Rusia itu naik 65%. Jadi sebenarnya tidak terlalu terpengaruh bilateral perdagangan kita dengan Rusia. Yang justru sangat terpengaruh adalah perdagangan kita dengan Ukraina. Karena dengan Ukraina ekspor kita drop sekitar 80%, lalu impor kita juga drop sekitar 45%. Tapi dengan Rusia tidak ada penurunan yang signifikan, baik ekspor kita ke Rusia maupun impor kita dari Rusia. Baik, Pak Kasan, ini kan kalau kita lihat begitu ya Pak, sejumlah komoditas pangan gitu yang diimpor dari Rusia dan juga Ukraina memang sebetulnya terganggu walau sebetulnya aman begitu ya Pak. Dan kalau kita lihat juga sejumlah negara lain pun ada yang memang melarang untuk ekspor pangan. Sebetulnya untuk pemerintah kita sendiri ini mengamankan pasokan komoditas pangan impor yang terdampak perang Rusia-Ukraina seperti apa Pak? Ya, pertama Mbak, upaya kita tentu dari pemerintah ini dalam situasi seperti ini yang dilakukan adalah hubungan government to government. Jadi saya kira kita mencatat beberapa case selama konflik ini ya, terutama untuk negara-negara yang menjadi mitra kita ya, terutama misalnya dengan India, dengan Pakistan, dengan Cina, itu kan diplomasi atau komunikasi government to government yang dilakukan untuk sama-sama mengamankan pasokan atau kebutuhan pangan. Upaya kedua, kita juga belum lama ini di bulan Juni yang lalu di KTM WTO juga sudah disepakati bahwa untuk ekspor, impor atau perdagangan pangan yang sifatnya untuk non komersial dalam kerangka memenuhi kebutuhan pangan global itu sudah disepakati dilarang untuk melakukan proteksi oleh masing-masing negara. Artinya dalam konteks program pangan di bawah naungan UN misalnya, untuk kepentingan kemanusiaan itu sudah disepakati tidak boleh lagi melakukan larangan-larangan seperti yang terjadi sebelumnya. Jadi saya kira ini juga basis bagi semua negara untuk bisa memastikan pasokan kebutuhan pangan antar negara ini bisa berjalan gitu Mbak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.